Saya menggali ini dalam rangka untuk kepentingan yang saya paham untuk bernegara. Kalau surat-surat Kompolnas tidak dilayani sama kepolisian, buat apa Kompolnas ada? Pak Mahfud sebagai Menko atau Ketua Kompolnas yang dalam hal ini bisa panggil Komnas HAM itu alasannya apa? Atau memang wewenang tugas Bapak bisa panggil Komnas HAM beserta Kompolnas untuk itu? Oh enggak, saya enggak pernah manggil, koordinasi aja seperti dikatakan oleh Pak Taufan, kita koordinasi terus gitu. Nah, saya enggak manggil, Khairul Anam itu telepon dulu, nah, lalu dia mau ketemu, menjelaskan. Saya kira kalau itunya enggak terlalu penting lah, koordinasi kita sudah berjalan terus. Koordinasi biasa? Koordinasi biasa, tukar informasi biasa, sering ke rumah juga, makan-makan kita, karena kita punya kepentingan tugas yang sama. Itu suatu kewajiban, Pak Khairul Anam. Komnas HAM dipanggil sama beliau suatu keharusan atau bentuk komunikasi saja atau gimana? Komunikasi, Pak. Itu. Ada pertanyaan loh, seorang Menko manggil Anda secara institusi, Anda disetujui sama komisioner lain enggak? Iya, kami yang sekarang paling intensif koordinasi adalah soal penyelesaian Papua. Koordinasi sama komisioner Anda yang lain enggak? Soal koordinasi. Itu urusan pribadi atau urusan institusi? Institusi, Pak. Koordinasi, ya, koordinasi. Soal misalnya tahapan kami penyelesaian Papua. Itu dilaporkan enggak ke internal Anda hasil pertemuan dengan Pak Mahfud? Iya, dilaporkan, Pak. Rame-rame mereka, Pak, bukan sendiri. Ya, ini saya kan tentang HAM berat juga sama. Sorry, Pak Mahfud dan Pak Khairul Anam. Pak Mahfud Pak Taufan, kan Menko merangkap Ketua Kompolnas. Ya. Kesannya adalah ini suatu panggilan. Kalau gitu kapasitasnya, apakah Komnas HAM bawah Menko? Enggak, Pak. Kan publik bisa menilai begitu. Ada sesuatu yang aneh juga gitu. Mungkin masuk ke substansinya? Hah? Mungkin masuk ke substansinya nanti disimpulkan aja bahwa begitu kan bisa. Ya, ini kan ada pertanyaan-pertanyaan Pak Mahfud. Seolah-olah powerful Pak Mahfud, ya. Ini kita lihat juga, jangan bahasa yang ini yang tidak jelas harus kita perjelas hari ini semuanya. Jadi jangan sampai seolah-olah komunikasi biasa, seolah-olah bahwa Kompolnas membawahi Komnas HAM atau Menko Polkam membawahi Komnas HAM. Ini kan jadi salah kalau persepsinya itu. Makanya saya bertanya, ini koordinasi biasa atau sesuatu kewajiban atau apa? Enggak, Pak, koordinasi biasa, Pak. Tentang HAM berat misalnya kita juga koordinasi. Tentang Paniai yang terakhir kita koordinasi, Pak. Tentang penyelesaian konflik Papua, ya tentu kita harus koordinasi, Pak, karena nanti akan melibatkan pemerintah dalam proses dialog damai itu. Jadi seperti itu. Oke. Tidak apa-apa. Lanjut Pak Mahfud. Terima kasih Pak Desmond yang terhormat. Saya lanjutkan. Jadi ketika saya bertemu dengan Pak Anam, Pak Khairul Anam, sama Pak ceritanya. Pak, saya betul-betul ketemu dengan Pak Sambo, tapi saya tidak berpengaruh sama sekali. Saya tetap profesional, gini. Terus gimana, Cik? Sama Pak Khairul Anam itu, Pak Khairul Anam sambil berdiri di tempat saya, berdiri di keliling gitu, berdiri betul. Begini loh Pak Sambo, saya ini dianiaya gitu-gitu, bolak-balik. Sudah ditanya ada apa Bang, enggak tahu. Enggak menjelaskan apa-apa, hanya bilang dianiaya, didolimi, istri saya dilecehkan. Itu yang saya dengar. Lalu tentu saya lalu cari ke sumber luar karena tidak ada di sini, saya tidak sebut orangnya agar tidak dianggap mengada-ada. Karena bagi saya harus izin yang bersangkutan kalau saya menyebut dia. Saya tanya orang lain sama Pak, cuma begitu penjelasannya. Nah oleh sebab itu sudah itu saya panggil Kompolnas yuk rapat lagi gitu. Kita balik basis senarionya sekarang. Senario kasusnya itu bukan tembak menembak. Coba masuk ke penembakan, pembunuhan, masuk ke situ coba. Kita terus koordinasi dengan Kapolri, dengan Polri, masuk ke sana saling. Saya komunikasi terus sehingga pada akhirnya ketika keluarganya Pak Mas Joshua itu ke kantor saya, lalu muncul di situ malamnya Barada
E tersangka. Nah, sebelum itu Barada E sudah mengakui sepenuhnya bahwa dia yang menembak seluruhnya. Itu yang diumumkan di Komnas HAM. Ya, begitu itu Barada E mengaku dia yang menembak dan sebagainya tanpa penjelasan panjang. Dan itu bukan laporan Komnas HAM ke saya, itu ada di TV gitu. Oh iya sudah mengaku ini gitu kan. Jadi dia yang mengaku, tetapi begitu kita bicara-bicara tentang ini tidak bakal bisa menurut laporan Pak Bene Mamoto ke saya, Pak ini tidak akan bisa dibuka kalau gitu. Ini tidak diadakan bedol deso. Kenapa? Semua tempat kejadian udah diacak-acak. Ini udah ganti, ini ganti, sudah tambah barang ini dari yang olah TKP pertama. Lama itu. Kapolri rupanya punya pikiran yang sama. Sehingga lalu diadakan bedol deso. Pada saat itu juga Barada mengaku bahwa sesudah dipisah dia dari komunitas. Dia ngaku, saya karena diperintah. Nah besoknya kan tidak bisa mengelak juga. Akhirnya jadilah juga pengakuan dari yang bersangkutan. Nah kerja-kerja Kompolnya sampai di situ aja. Gitu. Artinya kalau misalnya terjadi pembicaraan-pembicaraan yang berulang itu kan sebenarnya hanya rekaman lama di setel lagi, diubah kalimatnya gitu. Sebenarnya kalau mau bicara yang dengan saya, Kompolnas itu hanya terbatas beberapa kan, cuitan saya. Itu kalau ada yang beda dengan itu sudah. Pak Mahfud, sebentar saya hela. Kan selama proses yang luar biasa perkara ini melelahkan Republik ini, kan ada ungkapan Pak Mahfud tentang hanya bisa didengar oleh orang dewasa. Tweet-tweet Pak Mahfud ini mengundang pertanyaan banyak orang, dan akhirnya keramaian ini terus menerus melelahkan. Kan nggak mungkin Republik ini hanya ngurusin kasus tersangka Ferdi Sambo. Maka itu kiranya Pak Mahfud untuk menyampaikan apa sih yang Pak Mahfud sampaikan tentang menjijikan lah, atau hanya orang dewasa lah yang mendengar informasi ini. Silakan Pak Mahfud. Saya mengatakan itu, jadi begini, ketika kita menyampaikan ke publik terima kasih kepada Kapolri sudah sama, sekarang bayinya sudah lahir, sudah selesai. Silakan kerja, Kompolnas sudah selesai sekarang untuk mengangkat bayi itu bersama-sama. Lalu ada wartawan TV One, Pak motifnya apa? Kan Kapolri sudah mengumumkan soal motif nanti di dalam. Pak motifnya apa? Gitu. Tanya ke saya, jangan tanya ke saya, kalimatnya kan, jangan tanya ke saya kalau motif, ya, jangan tanya ke saya kalau motif, itu biar nanti oleh penyidik, ya, biar penyidik nanti yang mengkonstruksi bagaimana, mungkin itu belum diumumkan, kan gitu, mungkin itu ada kata mungkin itu belum diumumkan, ada hal-hal yang hanya boleh didengar oleh orang dewasa, gitu. Saya kira saya tidak bicara menjijikkan di sudut itu, di ketempatan lain. Gitu. Jadi begini, saya sudah jelaskan pertanyaan itu kepada Kompas TV, Budiman. Iyalah, masa saya suruh menjelaskan begitu? Itu orang dewasa katanya itu pelecehan. Pelecehan itu kan ada prosesnya. Maaf saya bilang, apakah buka baju, apakah menunjukkan barang tertentu, atau bagaimana pelecehannya? Itu mungkin hanya boleh didengar oleh orang dewasa. Lalu laporan kedua perkosaan. Gitu kan? Lalu gimana memperkosanya? Masa saya suruh menjelaskan? Tanya ke polisi dong. Dan itu nanti pasti dibuka oleh polisi, saya bilang. Saya sudah koordinasi, dibuka aja, saya bilang. Jangan ada yang ditutupi, gitu. Jadi penjelasannya itu aja. Saya enggak tahu menjijikan itu apa, gitu ya. Itu soal yang berbeda. Izin pimpinan, Pak Mahfud. Ya. Tugas Kompolnas itu apa? Diperjelas Pak, tugas Kompolnas itu apa sih sebenarnya? Sangat ya, saya ini Menko Polhukam, ya. Ex officio Ketua Kompolnas. Kompolnas itu ikut mengawasi, memberi rekomendasi, tapi saya Menko Polhukam yang harus menerjemahkan setiap yang dikatakan Presiden kepada publik. Misalnya gini, kalau sudah Presiden bicara ke publik, Menteri itu tidak usah tanya lagi.
Yang Giring saya dia. tanya bukan Menko-nya Pak, tugas Kompolnasnya. Seandainya ini kan ex officio tapi Kompolnas pokoknya. itu pengawas eksternal, Ya, pengawas eksternal Polri, eksternal atau internal? pengawas eksternal Polri. Jadi dia mitra. Ya. Saya waktu ketemu pertama sebagai Kompolnas, saya bilang Kapolri saya tidak akan menjadi seperti Kompolnas dulu, seperti musuh. Kita kerjasama aja. Kalau kita punya masukan kita sampaikan. Kalau Bapak ada keluhan apa pertanyaan Kompolnas sampaikan. Itu sejak awal Kapolri dilantik saya bilang begitu. Ketemu dengan Kompolnas. Oleh sebab itu kita menempatkan diri sebagai mitra. Oke. Itu aja. Pak, kalau posisi sebagai mitra, ya, apa bedanya dengan DPR? Sama saja. Sama saja dengan LSM, dengan media kan juga sama aja, boleh bicara apa saja. Tidak mampu melakukan atau tidak punya perangkat untuk melakukan penyidikan. Dalam hal ini maka Bapak berdiskusi dengan Komnas HAM, saya paham. Tangan Komnas HAM harapannya bisa menginformasikan sesuatu kepada Kompolnas. Saya paham. Iya. Persoalannya adalah pada saat salah seorang anggota Kompolnas cuma jadi PR saja atas keterangan Polres Jakarta Selatan, ternyata itu salah. Ini kan luar biasa. Iya. Nah, luar biasa inilah dalam catatan sebenarnya Kompolnas ini perlu nggak? Oh terserah Bapak kan yang buat Kompolnas ada ini. Iya, yang saya Kan tanya. DPR yang buat. Iya, Kalau kalau mau menurut saya, dibubarkan, kalau bubarkan kapasitasnya cuma jadi juru bicara, Iya. seperti itu ya tidak perlu ada Kompolnas. Ya silakan Pak. Nanti disimpulkan aja habis rapat ini. Oh iya, Kompolnas nanti kita bubar, simpulkan. Terserah aja. Ya makanya kita panggil Bapak dalam rangka apakah Kompolnas diperlukan untuk melakukan pengawasan eksternal kepolisian. Ternyata kenyataannya ya cuma juru bicara, ya tidak punya tangan untuk melakukan penyidikan, atau ada pengalaman yang perlu Pak Mahfud ceritakan. Sementara ini ada ndak masukan, catatan itu direspon positif oleh kepolisian? Banyak kasus. Pak. Banyak. Contoh. Oke, kasus KM50 gimana Pak? Bapak pernah bikin catatan itu kepada kepolisian? Saya pernah kirim surat langsung. Ya jawabannya apa? Itu urusan Kapolri. Saya pernah, saya sebagai Jawabannya, Menko Polhukam, tidak Ketua ada Kompolnas. jawaban Ini apapun, nggak hasil penting ya, Pak? penyelidikan tindak lanjuti resmi Pak, tertulis Pak. Ada Masa tindak saya lanjut diam? nggak, Pak? Boleh dong. Ya boleh. Enggak, Ada kalau tindak soal lanjut nggak, Pak? implementasi di Polri jangan salahkan saya. Yo tidak disalahkan Pak. Kita ini kan bernegara. Yang saya tanya adalah tugas Bapak itu direspon nggak? Kalau tidak direspon maka benarlah tidak perlu ada Kompolnas. Kalau direspon berarti ada Kompolnas. Polri semakin maju kan begitu Pak? Kita Ya, kan silakan. bernegara Pak. Silakan Bukan aja menang-menangan. dinilai, Pak. Jadi jangan menang-menangan Pak. Saya menggali ini dalam rangka untuk kepentingan yang saya paham untuk bernegara. Kalau surat-surat Kompolnas tidak dilayani sama kepolisian, buat apa Kompolnas ada? Kan begitu Pak harusnya. Iya. Ini catatan saya nih. Pimpinan, terima kasih.